Ikan-ikan mati dalam akuarium. Ikan-ikan dengan penuh warna di tubuhnya, mati kelaparan dalam akuarium di ruang tamu. Sesosok bayangan melintas di sana, mengitari kotak kaca itu dengan cara yang belum dikenal oleh pemiliknya. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Lalu muka mendelik, menyalangkan kedua matanya lebih tajam dari sinar lampu. Bayang-bayang itu kemudian bergerak dan mengepalkan tinju ke dinding air persegi 5. Iya, akuarium di ruang tamu itu pecah. Tubuh air bergulingan, kaca-kaca berantakan. Bau anyir lekat di lantai, karena gagal sembunyi ke tanah. Bayang-bayang menghilang. Tubuh ikan dan kematian juga menghilang. Entah kemana, tapi pecahan-pecahan kaca itu tak bisa lenyap dari pandangan mata. Lalu berbiak dan melayang-layang, memenuhi udara di ruang tamu, menembusi pintu-pintu yang terkunci, memasuki ruang keluarga, kamar tidur dan kerja, juga dapur dan kamar mandi. Pecahan-pecahan kaca itu bergerak sangat cepat, melingkar bagai surya benggala, memantulkan sejarah dan riwayat para penghuni rumah. Seperti kisah dan dongeng, seperti mimpi dan kenyataan yang diceritakan malaikat kepada para nabi dan wali, dunia dapat berubah setiap saat tanpa sebab yang diketahui oleh akal budi. Jika Tuhanmu menghendaki, tak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Maka, terjadilah apa yang terjadi. Siapakah yang mampu menghidupkan kembali tulang-tulang ikan itu sebagai saksi terhadap segala peristiwa yang telah terjadi? Tak ada yang menjawab, tak juga aku atau engkau. Kecuali ikan-ikan lain yang masih hidup dan membawa telur-telurnya di air tawar atau asin. Sebab ikan merupakan bentuk kehidupan paling awal sebelum manusia diciptakan. Ikan-ikan menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang melintasi samudra. Menggunakan mulutnya untuk menghirup oksigen dalam air sebagai cara memurnikan darahnya. Ikan-ikan juga merupakan amsal para pengembara yang berjalan sendirian, menembusi dinding-dinding udara padat dengan cara yang lurus ke depan tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, kecuali jika ia ingin menuju ke tempat itu. Pada saat air menjadi keruh dan kotor, ikan-ikan muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen dari udara yang menghidupi manusia. Tanpa oksigen, ikan dan manusia tak bisa bernafas untuk mengenali keberadaannya. Oksigen adalah zat api yang dilimpahkan Tuhan ke muka bumi, lalu dialirkan alam ke dalam sel-sel darah merah sebagai panas yang membakar makanan dalam tubuh semua makhluk yang bernyawa. Namun begitu, sebagaimana manusia tak bisa hidup di dasar laut, ikan-ikan juga tak bisa hidup di daratan. Ketika Yunus terlempar ke laut, dan kemudian ditelan ikan hiu, tentu ia akan mati juga di sana. Karena oksigen yang dihirup ikan tak bisa dihirup kembali oleh manusia. Jika saja ia tak pernah dicatat oleh malaikat rakib sebagai makhluk berakal yang banyak mengingat pada penciptanya, pastilah ia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai air berkerak dan berubah menjadi lumpur minyak, lalu api berkuasa untuk melenyapkan segalanya. Dan itulah sebabnya, Yunus masih bisa menggerakkan kedua kaki untuk sujud dan berdoa sebagaimana manusia lain yang masih memiliki harapan di dekat limpahan rahmat-Nya. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, ya Allah. Keluarkan aku dari tempat ini. Sungguh, aku ini termasuk orang-orang yang dalim. Lalu air mengencangkan otot dengan garam, mengubah diri jadi gelombang. Para perompak dan penjahat tertawa ngakak, minum whisky dan arak dari botol separuh geladak. Sementara para malaikat menengadahkan kedua telapak tangannya, memohon keselamatan bagi orang-orang yang lemah dan dilemahkan oleh kekuasaan. Ikan-ikan bertasbih dengan insang dalam paru-parunya. Ikan hiu membuka mulutnya di tepi pantai yang jauh, menyelamatkan Yunus ke daratan. Menebarkan kisah-kisah ajaib di bawah pohon palma, di antara bukit-bukit pasir, sebelum Isa dan Muhammad dilahirkan. Sedangkan ikan-ikan lain yang lebih kecil dan tidak berdaya, hanya bisa membuka matanya untuk menjadi saksi berbagai kekejaman manusia yang disembunyikan ke dasar laut.
hingga mereka kehilangan jalan saat laut menjadi muak dan membesarkan ombaknya dalam kecemasan. Mengarak gempa dan badai, melongsorkan batu dan tanah, merubuhkan pohon dan rumah-rumah. Dan ketika laut menjadi gelap, kosong, ikan-ikan kehilangan tempat untuk bersembunyi dalam rumah sejati. Sebagian lenyap jadi mineral, sebagian lagi berpaling menuju insting yang luar biasa untuk menghindari para pemangsa. Ikan belut dan pari melindungi diri dengan cara mengeluarkan energi listrik, sekaligus menjadi tanda untuk menemukan jalan pulang di kedalaman samudra. Ikan-ikan saling mencari keselamatan bagi anak cucunya dengan menempuh perjalanan jauh, tanpa peta dan petunjuk, menuju tempat di mana mereka dilahirkan, melewati arus terjal, air terjun dan tanggul, dari laut ke sungai, dari sungai kembali ke laut. Sedang ikan yang masih berlari dalam mimpi, akan menjelma makhluk sempurna. Membangun benteng di balik batu karang. Mengalahkan raksasa air dengan penampung dan selokan-selokan di bawah dermaga, di sepanjang kota atau jalan raya. Maka, hidupkanlah kisah-kisah ikan itu dalam darah dan dagingmu. Jangan biarkan mereka mati dan membusuk dalam akuarium yang telah kau bangun dengan tanganmu sendiri. Sesosok bayangan muncul kembali dengan wajah yang tidak berubah, memberi nasihat pada penghuni rumah, lalu pergi meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian lampu seperti menyala untuk yang kedua kali. Langit-langit dari asbes berkilatan di atas kepala. Dinding air persegi 5 masih juga di situ, membeber keindahan dalam selimut biru. Ikan-ikan dengan warna di tubuhnya saling bertemu dan bercakap tanpa kata. Membuka tabir penuh pesona. Seseorang yang telah lama mengaku sebagai pemiliknya, bangkit dari sofa, menggerakkan kedua kakinya ke arah pintu, dan keluar menuju taman yang sempit di sisi halaman. Wajah bunga membuka kelopaknya ke angkasa, menjadi saksi keberadaan. Bintang-bintang menebarkan cahaya di langit malam, memberi tanda bagi siapa saja yang sedang tersesat di jalan gelap. Engkau boleh berkhayal untuk mendapatkan bagian dari dunia, tapi engkau tak boleh lupa dan terjerumus ke dalamnya. Karena itu aku sedang berkhayal untuk menurunkan bintang ke dalam kepalaku. Bintang-bintang telah ada dalam kepalamu sebelum engkau terlahir dari rahim ibu. Aku tahu, karena aku punya otak, tapi aku belum juga mengerti kenapa bayang-bayang ikan yang kelaparan dan mati itu selalu muncul dalam ruang gelap di kepalaku. Engkau telah menjawab pertanyaanmu sendiri, tapi aku belum mampu memahaminya. Tak ada kemampuan yang dapat diperoleh, kecuali membaca, memahami ayat dan tanda-tanda. Pemilik akuarium itu termangu, lalu duduk di atas bangku yang terbuat dari semen dan pasir. Ingin rasanya berdiam diri dan menghilang di antara tumpukan tanda tanya. Namun otak yang bersembunyi di ruang gelap dalam kepalanya, tak mau diam walau sementara. Kumpulan saraf-saraf itu terus bergerak dan mendesak, menyalangkan mata ikan dalam sunyi, menyaksikan batang cahaya menembusi langit dan bumi. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.